Kemudian ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa kehidupan dari segala sesuatu telah ada aturannya. Ya, dan Allah itu taat aturan. Jadi walaupun dia punya wewenang untuk kun fayakun, menciptakan sesuatu langsung jadi, itu punya wewenang, tapi dia tidak melanggar aturan yang telah ia tetapkan. Aturan yang telah ia tetapkan itu apa? Faqaddarahu taqdira. Jadi ditaati itu. Melalui proses. Ya, tidak melanggar konstitusi yang dia bikin. Konstitusi yang dia bikin. Jadi diikuti aja itu ketentuan dia yang menciptakan. Ketentuan dia yang menciptakan. Makanya kalau kita berdoa kan tidak langsung aja jeret kan. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan rezeki untuk gubrak gitu langsung kan enggak. Jadi ada proses karena dia punya konstitusi, dia punya aturan faqaddahu taqdira. Oleh karena itu kita juga ikuti saja itu apa yang Allah biasa lakukan. Kan kita mah pengennya instan, langsung diterima, langsung kalau rezeki itu gubrak. Padahal kita juga kadang-kadang tidak tahu rezeki itu datangnya dari mana. Itu sering saya merasakan. Kok datang nanti mutu diduga, malah nu diduga malah kedatang-datang. yang kita harapkan malah dekat terima, tapi tahu-tahu ada yang di luar itu. Tapi itu kaitan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala proses. Di setiap individu itu makanya ada tumbuh kembang Allah Subhanahu wa taala berikan. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala punya konstitusi tadi, aturan dia. Aturan itu lebih tahu. Jadi dia tahu betul mana yang paling bagus bagi kita. Mana yang paling bagus bagi kita. Walaupun kita kadang-kadang kekeh gitu, walaupun belum jelas. Pokoknya anak ya, sekarang kan masuk sekolah, apalagi perguruan tinggi, kan kita kekeh, ya Allah, luluskan anak teh hayang asup ke ITB atau K4 kekeh. Ternyata itu ternyata K4. Padahal mungkin lebih baik. Saya ingat itu. Anak saya yang ketiga itu Yusni kan dulunya pengen masuk ke fakultas kedokteran. Jadi fakultas keperawatan itu pilihan kedua. Dia berdoa hayang ke fakultas kedokteran. Tapi ternyata oleh Unpad diterima keperawatan. Kan waktu kok Allah ngabulkeun. Tahu-tahu sekarang mengerti. Karena saya punya minantu dokter. Jadi dengan adanya kalau Yusni dulu kedokteran, jadi anak dokternya 2 kan. Tapi karena anak saya yang ketiga itu perawat, ini menantu yang keempat dokter, jadi kan lengkap. Dulu nggak ngerti saya. Dulu nggak ngerti kunaon berdoa yang kedokteran kok diterima di keperawatan. Baru sekarang, oh iya, si Horeng ayah minantu dokter, jadi dia perawat. Jadi sekarang juga kan namanya anu ngenpus mapan perawat. Jadi kalau keluarga ada yang sakit ya infusnya perawat bukan dokter. Ya itu lengkap kadang-kadang. Nah jadi oh alhamdulillah bersyukur ternyata
Demikianlah ketentuan itu. Makanya masuk sekolah juga itu harus dipikirkan seperti itu, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkembangannya manusia min dhofin summa ja'alna min ba'di dhofin quwwah, summa ja'ala min ba'di dhofin quwwah, summa ja'ala min ba'di quwwah dhofan wa syaibatan wa yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah menciptakan kalian dari yang lemah. Setelah lemah menjadi kuat. Setelah kuat menjadi lemah lagi. Itu kan manusia itu lemah, bayi, remaja kuat, dewasa kuat. Kalau sudah 50 tahun turun. Sudah 50 tahun. Dulu mas saya juga ke masjid kehujanan segala macam, ke masalah. Sekarang karena sudah mulai turun kehujanan, pulang ke rumah bersin. Nah itu kenapa? Saya tanya, kenapa kok sekarang seperti ini? Ya itu mimba di kuah, setelah kuat lemah. Jadi kita juga prosesnya seperti itu. Itu surat Ar-Rum ayat 54. Jadi jangan seperti yang masih muda. Jangan seperti yang masih muda. Kalau sudah melemah mah ya makanan diatur sedemikian rupa, nutrisinya itu kaitan dengan tumbuh fisik, kemudian juga kehidupan bekerja kaitan dengan kembang pemikiran. Dan ada juga yang yatawaffakum minkum, yang mewafatkan mayuradu ila ardalil umri, dan juga yang sampai usia tumbuh yang sehingga tidak mengetahui la ya'lam ba'da ilmin syai'an. Kalau sudah mengalami kepikunan, banyak yang tidak tahu setelah dia ketahui. Itu surat An-Nahl ayat 70. Ya, itu selama proses kehidupan manusia. Nah, maka Muhammad Abduh yang wafat 1905 dan Mustafa Al-Marogi 1952 dan Wahbah Zuhaili 2015 itu merumuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada manusia yang tumbuh kembang itu. Yang pertama adalah hidayah ilham al-fitri. Hidayah ilham al-fitri diberikan Allah sejak manusia lahir, sehingga butuh dan bisa makan. Seorang bayi suka menangis jika lapar, itu kan tidak ada yang mengajari. Begitu ngagubrak, lahir, nangis, kan tidak ada yang mendidik. Kamu nanti kalau lahir nangis, kan tidak ada, otomatis menangis. Malah lamun teu nangis tanda tanya orang tuanya. Dokter juga tanda tanya. Itu kan hidayah dari Allah. Tidak ada yang mengajari. Kemudian kalau dia lapar, menangis. Kalau dia bahagia, ketawa, kan tidak ada yang mengajari. Tidak otomatis bayi itu ujuk-ujuk bisa gitu. Kalau bahagia itu ketawa. Kalau sedih itu menangis, ujuk bisa. Kalau popoknya geus baseuh, nangis. Tidak ada ngajari. Kemudian yang kedua hidayatul hawas. Diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dan hewan. Bedanya kalau kepada hewan diberikan secara sekaligus dan sempurna sejak dilahirkan induknya. Sedangkan pada manusia hidayatul hawas itu diberikan secara berangsur. Kalau kepada hewan begitu ayam gitu ya, begitu meletek dari telur, itu hidayatul hawasnya sempurna. Bisa cari makan sendiri.
itu juga si kambing ya, otomatis cari makan sendiri. Hewan itu hampir semua hewan sempurna hidayatul hawasnya ketika dilahirkan. Tapi kalau manusia itu berangsur. Kalau ibunya tidak sayang terhadap bayi, cek paribasana bisa meninggal bayi manusia. Dibiarkan aja, tidak diurus oleh orang tua. Bayi itu bisa meninggal. Karena apa? Karena dia tidak sempurna hidayatul hawasnya. Tidak bisa cari sendiri. Dengan hidayah ini manusia bisa membedakan rasa asin, rasa pahit. Pan eueuh nu ngajar. Lamun ngarasa lamun ngadahar uyah kudu asin, ngadahar gula kudu amis, kudu manis. Itu tidak ada yang mengajari. Otomatis si lidah teh akur gitu. Ya, yang normal itu kan akur. Lidah saya, lidah bapak, lidah ibu, akur. Itu hidayatul hawas. Panca indera. Yang sekarang ada indera ke-6. Karena itu panca indera itu saking bingung ya. 5 indera, ternyata ada indera yang tidak termasuk kepada 5. Jadi indera ke-6. Kemudian hidayatul akli, seorang manusia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Hidayatul hawas juga bisa indah atau tidak, bisa itu dengan hidayatul hawas. Mana keindahan, mana keburukan. Tetapi kadang-kadang salah. Menurut si A indah, menurut si B tidak indah. Menurut tempat ini bagus, menurut tempat yang lain tidak bagus. Maka itulah akal, diberikan hidayatul akal. Jadi menurut akal manusia itu bisa berbeda-beda. Akal manusia itu bisa berbeda-beda. Tuh, makanya ada hidayatuddin, hidayah keagamaan. Pada tahun 70-an ya, 76, masih 76 juga. Itu ibu-ibu atau kaum wanita di Indonesia itu masih sulit yang berkerudung. Tahun 76. Kan di sekolah itu masih tidak boleh. Padahal Islamnya geus tiba heula di Indonesia ini. Tapi yang berjilbab itu sedikit sekali. Di Cianjur itu di daerah saya, kalau yang pakai jilbab itu cuma Persis. NU kiai-kiainya enggak. Itu istri-istri kiai itu kudungnya kudung nu carantel. Ya karemo. Ya, itu istri-istri kiai masih begitu. Hanya Ari Persis mah di barang lahir geus kitu gitu. Apa di jilbab dulu juga sekolahan itu. Tapi kan sekarang mah justru bukan hanya pesantren, bukan hanya sekolah agama, negeri juga mayoritas di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena hidayatuddin itu berkembang. Jadi kan sebetulnya kembali kalau dari sudut pakaian sudah kembali ke zaman baheula, ke zaman Rasul kan. Kalau ditinjau dari sudut pakaian sekarang itu kembali ke zaman Rasul. Apalagi di Indonesia sekarang kan istri presiden kan saja kan sudah mulai berjilbab atau sudah berjilbab. Kadang-kadang, ya sudah kadang-kadang gitu. Yang istri wakil presiden yang sudah sebelumnya mah. Ya itu mungkin nanti mah bukan kadang-kadang merasa tertarik gitu ya. Tertarik. Kemarin itu Kapolri yang sekarang menjadi Menteri Dalam Negeri kan sudah berjilbab. Jadi itu hidayatuddin, perkembangan. Jadi keagamaan juga tetap mengikuti perkembangan, tidak bisa sekaligus.
kita memahami Islam itu tidak sekaligus. Dan hidayatuddin, hidayah keagamaan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada yang mempelajari, ada yang mengkaji dan menelaah hidayatuddin. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wahadainahun najdain, untuk meluruskan pendapat akal maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayatuddin. Wahadainahun najdain, kami tunjukkan dua jalan, yaitu jalan yang membelot ke neraka dan jalan yang lurus ke surga. Dan Ibnu Mas'ud itu mengatakan bahwa menurut ayat ini Allah memberikan jalan hidup itu terdiri baik dan buruk. Jadi dua-duanya juga ditunjukkan, kebaikan maupun keburukan. Dan manusia dengan segala akalnya dipersilahkan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, hidayatuddin ini membimbing manusia untuk mengambil jalan yang lurus. Namun hidayah ini tidak bisa diperoleh manusia tanpa melalui proses pembelajaran. Hanya orang yang mempelajari syariah itulah yang yahdi lillati hiya aqwam. Dan yang kelima adalah hidayatut taufik wal ma'unah. Allah memberikan hidayah tersebut di atas hidayatul ilham, hidayatul hawas, dan hidayatul din wasyara'i. Kepada manusia berlaku umum. Setiap manusia menerima hidayatul ilham, hidayatul hawas, hidayatul akal. Ya, ini kan siapapun bisa. Hidayatul din kalau dia bisa belajar, hidayatul din itu bisa. Dari yang bisa bersama-sama dengan hewan hanya 3. Ya. Yang 1, 2, 3 yang 4 belum masuk akal kan? Iya. Akal kan ke hewan tidak bisa walaupun dia punya otak. Tidak itu dia. 1, 2, 3 itu masih disebutkan di hewan dan dia. Jadi 1, 2, 3 setelah itu hewan lagi. Iya. Hidayatuddin tidak masuk ke hewan karena itu harus belajar. Apalagi hidayatut taufik. Kalau hidayatut taufik wal ma'unah mah kesesuaian si diri manusia, hati manusia dengan hidayatuddin tadi. Makanya ada yang pinter beragama, ilmu agama, tapi tidak pinter beramal. Itu tidak dapat taufik. Hidayahnya dapat. Hidayahnya dapat. Tapi tidak mengamalkan karena taufiknya nggak ada. Ya, bahkan sekarang ada orang yang di Uber gitu ya, karena nantang supaya Menteri Agama menghapus 300 ayat. Ternyata dia diamnya di Amerika gitu. Hese di Uber aja. Nah, itu kan dia belajar agama. Pernah jadi ustadz. Tapi taufik dia nggak punya. Dan hidayatul taufik itu ada usaha manusia, ada lingkungan, dan ada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintah setiap sholat ihdinas siratal mustaqim agar mendapat hidayatul taufik. Tidak hanya hidayatuddin, hidayatul syariah. Saya kira cekap berupa nama Musak itu apa yang disampaikan pada malam ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Insya Allah kita akan ketemu lagi pengajiannya di bulan Ramadan. Insya Allah di bulan. Tapi Jumat depan masih ada Pak Ustadz. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.